Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di tutorial kita yang selanjutnya. Nah, biasanya saya ngebahas tentang Microsoft Excel gitu ya, Scratch dan lain sebagainya. Kali ini saya coba bikin aplikasi untuk absensi berbasis kartu RFID. Nah, di mana nanti kartu RFID-nya itu menggunakan RFID yang 3,1 gitu ya. Terus juga menggunakan RFID RC522. Oke, untuk di video kali ini belum saya akan tampilkan ya rancangannya dari RFID-nya karena memang masih menunggu barang ya gitu ya. Masih menunggu barangnya yang baru saya pesen gitu ya, karena pembuatan aplikasi ini masih agak dadakan gitu. Nah, saya dapat inspirasi gitu ya. Setelah cari-cari beberapa kali tutorial, akhirnya saya nemu tutorial dari coding perangkat teman-teman ya. Jadi kalau mau lebih detailnya kalian bisa nonton di video coding perangkat itu gitu ya. Itu channel orang lain bukan channel saya gitu ya, karena saya masih mencari dan masih belajar untuk RFID sebenarnya. Oke, di sini yang saya buat pertama ada menu home teman-teman ya, menu home ini. Lalu ada data karyawan ya, di mana nanti di data karyawan itu ketika kita tambah data karyawan, nomor kartunya ini nggak bisa kita input secara manual untuk saat ini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nantinya di sini itu harus di tapping dulu ya, harus tapping kartu RFID-nya baru dia akan muncul ke sini gitu. Nah, karena untuk saat ini kita kartunya belum ada teman-teman ya, jadi kita bisa tambahkan langsung dari localhost gitu ya. Yang pertama dari absensi RFID di sininya. Nah, ini database-nya saya menggunakan absen RFID. Lalu ada table absensi, table karyawan, table status, dan table TMP RFID. Nah, table absensi ini nanti untuk menampung semua absensi yang ada gitu ya, yang berhasil di tapping nanti akan tersimpan di sini semua gitu ya. Lalu di sini ada table karyawan biasa ya, table karyawan. Lalu di sini ada status gitu ya. Ada statusnya, lalu ada TMP RFID ini untuk penyimpanan sementara dari nomor kartu yang nantinya di tapping. Oke teman-teman. Nah, karena di sini juga absensi database-nya sebenarnya yang lama ya. Saya akan coba update dulu yang barunya gitu ya. Untuk database-nya karena ini masih pakai yang lama. Jadi saya hapus dulu yang ini, nanti akan saya ulang ya, akan saya import ulang. Di sini absensi RFID-nya saya hapus dulu, saya drop dulu. Oke. Lalu sini saya bikin dulu nama database-nya, absence RFID masih tetap. Oke, di sini saya import. Sebentar ya teman-teman. Sama tedok. Nah, ini SQL-nya. Oke, karena ada beberapa perubahan ya teman-teman dari yang kemarin saya edit itu dengan yang karena kemarin saya bikin percobaannya itu di komputer dan sekarang saya coba di laptop, jadi ada beberapa perubahan kayak misalkan di karyawan. Sebelumnya itu kan ada ID gitu ya. Nah, ID-nya itu saya hapus. Kenapa? Karena saya pengen yang jadi primary key-nya itu di nomor kartu gitu ya, supaya nanti ketika kartunya udah didaftarin itu nggak bisa didaftarin ulang gitu. Kalau yang kemarin karena masih ada ID, jadi satu kartu masih bisa didaftarin dengan 2 nama gitu. Jadi nantinya jadi ngaco. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Nah, di sini saya coba tambah data karyawan. Saya bilang tadi ini nggak bisa diinput secara manual, jadi untuk nomor kartunya sementara saya akan masukkan secara paksa melalui table TMP RFID. Di sini saya insert,
Misalkan nomor kartunya itu 12345 gitu ya. Lalu saya go. Nah, dia akan muncul di sini. Muncul tuh. Akan muncul di sini teman-teman ya. 12345. Di sini saya kasih nama saya aja ya. Saya kasih nama saya, alamat saya di Depok gitu ya. Saya simpan. Nah, data karyawan sudah tersimpan. Nah, ini udah masuk ya, sesuai dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan kita input lagi dengan nomor yang sama, itu nggak bisa teman-teman. Ya, kita tambah, nah, kosong lagi. Di sininya kita insert lagi, 12345 ikutin yang tadi. Kita go, muncul di sini ya. Saya cari misalkan pakai nama Jovinka, alamatnya misalkan Jakarta, simpen. Nah, data gagal tersimpan. Kenapa? Karena nomor kartunya itu udah ada gitu. Jadi nomor kartunya yang di sini ini udah saya jadiin untuk primary key gitu ya. Nah, kalau sudah gitu ya. Lalu ini kita hapus dulu teman-teman ya. Untuk yang di TMP RFID. Nah, udah hapus, udah hilang. Oke. Misalkan kita mau tambah lagi, kita insert 123 gitu ya. Oke, masuk 123, misalkan namanya Joko Tingkir ya, misalkan di Jakarta. Tersimpan. Nah, udah ada ya. Terus kita mau edit juga udah bisa teman-teman gitu ya. Edit. Remote nih. Oh, di sini masih ada error ya. Oh, masih pakai ID. Oh, ini nanti di video selanjutnya akan saya perbaiki ya teman-teman. Di sini harusnya masih udah bisa diedit karena ini bercampur gitu ya, bercampur dengan hasil pengetesan gitu, jadi belum bisa. Nah, di sini ada rekapitulasi ya. Coba nanti saya kita coba scan kartu dulu. Scan kartu ini nanti kita akan melihat bagaimana absensinya berjalan gitu ya. Nah, di sini ada Kamis ya. Sekarang Kamis 20 Maret 2025. Nah, absensinya karena tadi kita belum ada kartunya, jadi kita manual dulu teman-teman. Sini kita insert, sini kita bedain aja ya biar kelihatan. Oke. Nah, ini saya masukin misalkan 12345. Nah, tuh muncul selamat datang ya. Tadi. Terus saya masukin lagi. Misalkan yang tadi 123. Yang atas nama Joko Tingkir. Nah, selamat datang Joko, selamat bekerja gitu. Jadi saya nggak pakai pencet-pencet tombol untuk ganti-ganti status apakah dia masuk atau pulang gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kartu tersebut belum di-tapping, maka dia akan dimasukkan ke dalam absensi masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan hari ini sudah pernah tapping, berarti dia akan dimasukkan ke dalam absensi pulang gitu ya. Di sini saya insert lagi. Ini tadi kan yang 12345 sudah absen masuk gitu ya. Jadi kalau saya go lagi, nah selamat jalan gitu ya. Terus kita lihat di sininya teman-teman. Kita back dulu. Rekapitulasi. Nah, di sini. Ini tadi atas nama saya udah ada jam masuk dan juga jam pulangnya. Untuk yang Joko Tingkir karena tadi belum kita tapping ulang gitu ya, maka dia belum masuk gitu. Lalu di sini kita coba cari absensi. Ini tadi yang bertanggal gitu ya, bertanggal misalkan pertanggal hari ini tanggal 20 tampilkan gitu ya. Nah, ini juga tampil karena cuma data ini doang yang ada gitu ya. Di sini kalau kita print ya,
dia akan masuk ke tab lainnya. Nah, ini udah tinggal kita print aja sebenarnya. Tinggal kita pencet Ctrl P gitu ya. Nah, dia akan ngeprint. Ini tinggal di print aja. Terus kalau misalkan kita mau hapus, kita mau ekspor ke Excel, ini juga bisa. Kita ekspor ke Excel, gitu ya. Nah, dia udah ekspor ke Excel. Kita lihat, nah, sini udah ada. Sini ada keterangannya, data absensi tanggal 20 bulan 3 2025. Gitu. Terus kalau misalkan kita pilihnya per bulan, sama saya pilih bulan, sekarang kan adanya bulan Maret doang ya. Bulan Maret 2025. Tampil ya, ini lagi datanya karena cuma ini. Gitu. Terus kalau misalkan bulan Februari, pasti kosong gitu karena belum ada data di bulan Februari. Nah, ya nggak ada data per bulan Maret 2025. Saya tampilkan, ini sama kalau di print juga bisa, nanti akan per tahun, per bulan gitu ya datanya. Nah, per bulan juga, ini tinggal print aja. Lalu kalau misalkan kita mau ekspor ke Excel, nah di sini tuh lihat teman-teman bedanya, data absensi bulan Maret 2025 gitu. Jadi kalau tadi per tanggal, di sini per bulan. Terus juga di sini rekapannya ada per tahun juga ya, per tahun ini per tahun 2025. Saya tampilkan dulu, jangan lupa udah ganti ya tahun 2025. Kita ekspor, kita lihat. Nah, data absensi tahun 2025 gitu. Ya. Sini kalau di print juga sama, dan di sini saya tambahkan gitu ya dengan per karyawan. Di sini pilih bulan Maret, pilih tahunnya, lalu dipilih berdasarkan karyawannya gitu, lalu tinggal ditampilkan. Nah, ditampilkan hanya nama saya aja. Kalau di print juga hanya muncul berdasarkan nama saya dengan bulan yang sudah ditentukan. Lalu kalau misalkan kita ekspor ke Excel juga sudah muncul gitu ya. Nah, daftar absensi karyawan Fajarwan Saputra gitu ya. Nah, ini cuma ada nama saya doang. Nanti sesuai dengan bulan yang dipilihnya aja, ya gitu teman-teman. Oke, nah itu jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang data ini gitu ya, ini juga kemarin saya sebenarnya masih belum jalan, jadi nanti kalau teman-teman bisa bantu saya untuk pagination gitu ya. Saya niatnya pengen bikin pagination gitu. Cuma entah kenapa di sini paginationnya masih belum jalan gitu ya. Nanti coba saya akan update terus gitu ya. Kalau misalkan sudah bisa paginationnya, akan saya upload ulang videonya gitu. Untuk tes ini hanya sekedar tes ya teman-teman, jangan dihiraukan, diabaikan saja gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat di database-nya gitu ya, di sini juga sudah tersimpan absensinya. Nah, jam masuk dan jam pulang, jadi yang diambil dari rekapannya gitu ya, ambil dari rekapan ini di sini tanggal, jam masuk dan jam pulangnya gitu ya, tanggal, jam masuk, jam pulang. Nah, untuk namanya ini dia akan sesuai dengan nama di data karyawan gitu ya. Saya ambil dari nama data karyawan. Jadi kalau misalkan data karyawannya tadi udah diedit terus diganti nama, maka secara otomatis di rekap absensinya juga akan berubah sesuai dengan nama data karyawan, karena yang saya ambil dari sini adalah ID kartunya ya, bukan ID dari sini tapi dari nomor kartu gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Kalau mau melihat source-nya seperti apa, akan saya berikan di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.